Halo sahabat hati, sahabat kasih semuanya. Bersama dengan saya di podcast saya Linda Wahyudi. Kali ini saya kedatangan sahabat saya, adik saya, tamu istimewa saya, Sundari, yang beberapa tahun ini dia merawat, menjaga, dan ngopeni Anton, suaminya yang stroke. Dan dia adalah wanita pekerja dengan 2 anak laki-laki. Kali ini saya ingin dengar dari dia, gimana sih dia bisa melewati itu sampai selesai. Mungkin kalau punya anak cewek masih mending lah, bisa bantu. Nah, 2 anaknya dia itu cowok. Bagaimana dia mengatur semuanya sampai dia menyelesaikannya dengan sangat baik. Halo Dari, ketemu dengan saya. Thank you ya, kamu mau hadir di sini. Sama-sama. Nah, Dari, yang ingin saya tanyakan, berapa tahun sih kamu merawat Ko Anton dari sakit sampai beliau meninggal? Dari tahun 2012 sampai 19, 7 tahun ya. 7 tahun. 7 tahun. Ya, Desember 7 tahun kurang 2 bulan pasnya itu tepatnya. Oke. Dari seperti tadi yang saya ngomong, kan kamu punya 2 anak cowok ya. Gimana caranya kamu mengajak mereka terlibat untuk ngopeni papanya gitu? Kan kamu sendiri kerja gitu. Puji Tuhan ya, saya kadang juga kalau sudah terlewati ini, saya merasa sangat bersyukur sekali punya anak 2 laki-laki itu. Saya dianugerahi 2 laki-laki yang mempunyai hati yang menurut saya luar biasa bagi saya. Anak-anak itu bisa saya ajak berbagi tugas tanpa komplain. Ya kadang dia cemberut, kadang dia karena dia kan namanya dia bergaul, dia punya teman, dia punya kelompok, kadang-kadang harus menjaga. Tapi tetap dia ini selalu melakukan tugasnya dengan baik. 2 anak saya ini mempunyai karakter yang berbeda. Satu itu pendiam, tapi dia juga sangat sayang dengan papanya. Yang kedua itu sedikit uraan, terus kemudian ya uraan dan orangnya anaknya itu suka jahil sama bapaknya. Jadi dia kadang-kadang merawat bapaknya itu dengan kejahilannya itu. Ya kadang berantem, kadang teriak sama bapaknya, tapi lucu bagi saya. Dan yang jelas tuh mereka itu menyelesaikan tugasnya dengan baik tanpa menyakiti bapaknya. Bercanda iya, kadang bapaknya suka dicowel-cowel, diapain gitu, dikuda-kudain, bapaknya kadang marah gitu, tapi itu bagi saya ya udah warna hidup dan seneng aja. Dan anak-anak itu untungnya bagi saya yaitu tadi, saya ajari masak, oke. Saya ajari ganti pampers, yes. Saya suruh kasih obat tepat waktu, iya. Saya kasih nyuapin bapaknya, nyuapin papanya, ya juga tidak pernah mengeluh. Itu kan sudah anugerah bagi saya. Jadi saya nggak pernah merasa dosa bahwa saya membentuk anak saya menjadi seperti yang saya inginkan. Tidak, saya hanya membagi tugas. Nanti gini ya, nanti mama jam sekian pergi. Misalkan saya ada pekerjaan saya kan freelance, jadi saya tidak punya pekerjaan tetap. Yang itu awal-awal Pak Anton sakit itu yang membuat takut saya kan itu. Pekerjaan saya freelance, saya tidak punya pekerjaan, itu dia jaga orang itu, tapi semuanya di luar kuasa saya, Tuhan yang bekerja. Itu tadi, setiap saya ada tugas, kok yang kebetulan anak saya itu kalau saya tugas proyek sampai jauh gitu ya, kadang ke Bedugul, kadang sampai ke Gianyar, itu pas kebetulan saya tugas, anak saya tidak sekolah. Jadi Tuhan itu mengatur semuanya dengan indah. Dia jaga di rumah, saya bisa kerja, nanti saya pulang, mungkin ada selisih 1-2 jam itu dititipkan ke tetangga. Kebetulan ada tetangga yang baik pas di depan rumah itu juga gitu. Kalau ada apa-apa titipin aja ke saya, enggak apa-apa gitu. Ada dititipin. Titipin itu dalam arti apa ya Dari? Ya hanya dititipin gitu. Jadi Anton tetap di rumah, tetap di rumah. Iya, rajanya. Karena kan pas hanya selisih rumahnya hanya di depan rumah, pas gitu aja. Jadi dia suka nengokin gitu. Ada dia nanti tidak ditunggu setiap saat, tapi kadang-kadang dia tengokin lagi, kembali lagi ke rumah. Kalau Pak Antonnya tidur, udah dia kembali gitu. Kalau pas Pak Antonnya waktu itu bisa jalan ke kamar mandi, ditungguin dia sampai dia keluar dari kamar mandi. Kadang-kadang ada trouble,
misalkan harus BAB dia tanpa, biasanya kan dia punya jadwal khusus ya, pagi itu mesti BAB, tapi ada situasi-situasi tertentu dia nggak BAB pagi, jadi waktu saya tinggal dia BAB gitu, dia mau ngurusin. Tuhan itu kan biasa, luar biasa bagi saya. Aduh, pokoknya susah deh menceritakan kekuasaan Tuhan yang begitu tuh, kadang-kadang cuma aduh Tuhan, terima kasih Tuhan, cuma gitu aja ya. Jadi kamu intinya nggak pernah memotivasi anakmu untuk ikut terlibat merawat papanya karena kamu kerja gitu, enggak? Tidak. Jadi saya hanya bagi tugas sama mereka. Mereka tahu sendiri keadaan itu, mereka tahu sendiri. Gak pernah saya membentuk mereka menjadi apa, enggak. Jadi saya hanya bagi tugas. Makanya saya bilang Tuhan itu luar biasa. Tetap mau dikatakan seperti apa itu tetap luar biasa. Soalnya kan biasanya anak perempuan ya lebih care gitu, anak laki kan lebih cuek-cuek gitu. Setahu saya sih. Ya. Cuman ini benar-benar mau ikut ambil bagian. Pokoknya anak saya itu mau diceritakan seperti apa, ini bukan bermaksud saya membanggakan ya, tapi saya mengalami hidup dengan anak-anak ini, saya sendiri juga kadang-kadang heran loh. Tapi memang membanggakan itu namanya. Dia itu nggak pernah malu, misalkan dia harus bopong bapaknya ya, dia kan Pak Anton tuh waktu dia masih bisa jalan, masih tertatih-tatih ke gereja, dia minta ke gereja, dia minta kalau Sabtu tidak ke gereja dia marah. Ayo, kadang-kadang digodain kan sama anak-anak, papa nggak diajak dah, mau ke gereja dah, gitu. Marah kan bapaknya. Gereja sana sendiri. Ya itu. Tapi kemudian waktu itu anak-anak kelas berapa sih dari? Yang pertama sudah lulus kuliah. Jadi waktu Pak Anton sakit, anak saya pas semester terakhir. Yang gede. Pas skripsi ya, skripsi. Jadi kan berat-beratnya, maunya tidak saya kasih tahu, tapi ternyata ada keluarga yang memberitahu dia, jadi terpaksa. Tapi untungnya selesai. Dia di luar kota? Iya, di Jogja. Yang satu di Jogja. Dan itu dia tuh juga nangis-nangis kan, karena dia memang anaknya itu sangat sayang dengan papanya. Jadi ketika dia dengar papanya sakit, itu dia tuh udah nangis-nangis, mama tuh gimana ini, karena dia kan skripsi terakhir, mau sidang terakhir, dia bilang karena saya sudah tidak punya mikir saya harus nasihati apa ke dia, karena ini memang perjuangan dia terakhir. Akhirnya saya bilang gini, udah mama berdoa di rumah, kamu ketemu sama dosenmu, bilang kalau kamu tidak bisa menyelesaikan, kan masih ada koreksi-koreksi apa gitu, kalau kamu nggak bisa selesai sekarang, kamu nggak bisa melanjutkan karena ibumu tidak bekerja. Saya bilang gitu. Akhirnya anak saya ini katanya menghadap ke dosennya. Ya itu lagi Tuhan berkarya ya, puji Tuhan, dosennya itu langsung ACC apa yang dihadapkan dia. Ceritanya anak saya itu seperti itu. Saya diceritain, ketika dia pulang saya diceritain itu ya berbes mili ya, aduh kok luar biasa sekali ya Tuhan. Masaannya begitu, gitu tuh loh. Iya kan? Kok masaannya begitu? Waktu itu kamu memang belum bekerja? Saya bekerja, tapi kan saya freelance, makanya saya kan nggak punya penghasilan tetap. Iya, tidak punya penghasilan tetap. Memang kalau penghasilan seperti itu kadang-kadang ya pas ada musimnya, 1 tahun berapa kali proyek kan itu aja. Jadi tidak setiap bulan saya terima. Wah, habis pulang dia selesai tuh sudah. Waktu itu saya juga ada proyek, kebetulan ada proyek dari sebuah instansi mengajar. Kemudian anak saya ini setelah lulus dia mau cari kerjaan, dia maunya ke Kalimantan karena lihat temennya itu ada yang ke Kalimantan. Saya bilang tunggu sampai mama selesai mengajar kayak gitu. Nanti kalau mama selesai proyek terserah deh. Dan itu waktunya jerak waktu itu 7 bulan waktu itu. Terus dia nurut. Jadi dia nurut apa yang saya katakan, dia nurut. Di rumah itu juga dia ya seperti itulah anak yang khusus, coba masukin ke sana kemari juga. Tapi saya bilang jangan kamu melamar pekerjaan dulu. Karena kan dalam pikiran saya ini saatnya saya cari uang, karena kalau anak saya baru selesai lulus kemudian cari kerjaan berapa sih yang bisa dia kumpulkan kalau saya diam di rumah kan gitu. Sedangkan pekerjaan yang saya gelutkan sudah bertahun-tahun. Jadi saya tahu pasti berapa hasilnya kan gitu. Kamu diam di rumah dulu, nurut ya. Puji Tuhan, lagi setelah saya selesai mengajar dia dapat lagi. Ditawarin sama teman di gereja juga, mau nggak anakku masuk di gitu.
saya sebut nggak apa-apa ya. Terus akhirnya diikutin. Pertama memang dia menolak awalnya, dia merasa tidak enak karena dibantu orang. Dia takut nanti apa yang dia lakukan tidak sesuai dengan yang diinginkan orang itu. Tapi saya bilang, Tuhan itu menggunakan siapa saja untuk menolong kamu. Coba aja, kalau memang itu rezekimu, pasti itu nanti kamu masuk. Kalau bukan ya tidak apa-apa, dianggap sebagai pengalaman, saya bilang gitu. Terus akhirnya diterima. Masuk, diterima, ya sudah, sekarang mulai berjalan proyek dia, mulai bekerja. Padahal dulu itu saya pernah dikasih tahu orang kan kalau masuk perlu uang banyak, gitu katanya. Ya nggak tahu untuk apa, cuma perlu persiapan lah untuk itu. Saya tidak pakai apa-apa, hanya doa. Kalau dari saya sih, saya merasa saya hanya doa ya, doa. Walaupun kelihatannya hanya doa, itu ternyata deh bener-bener luar biasa bagi saya. Udah selesai itu, kemudian berlanjut. Anak yang kedua ini sampai akhirnya kuliah. Awalnya kan saya juga berpikir ya, Waktu Bang Anton sakit yang kecil masih SMA. Nah, waktu itu SMA kelas 2 ya, 2 terakhir dan tahun 2012. Saya berpikir ini kakaknya bisa kuliah sampai selesai, adiknya bisa enggak ini kan? Aduh, saya mikir apalagi masuk kuliah dengan biaya yang sekian itu udah saya takut dulu. Aduh, masa sih laki-laki nggak sekolah tinggi, terus bagaimana otak saya kan udah ada karuan itu. Akhirnya ya udahlah, pokoknya saya hanya bisa berdoa. Saya berdoa saja, Tuhan tolong saya tidak bisa melakukan apa-apa. Udah, terus akhirnya anak saya itu mau masuk di karena ada yang menawari untuk diberikan beasiswa, tetapi dia harus masuk di gitu. Pas pertama dia daftar, dia nggak dapat. Bisa kuliah ini dalam hati saya, mah nggak dapet nih mah, gelombang pertama nggak dapat. Aduh, yuk, kamu tetap harus berusaha yuk. Gimana nanti tunggu lagi gelombang kedua, kamu tetap harus berusaha. Kalau nggak, mama nggak bisa nguliahin kamu karena uangnya besar dan mama juga harus merawat papa. Dan waktu Pak Anton sakit kan, bagaimana sih orang baru sakit itu kan kita berusaha untuk dia segera sembuh dengan biaya ya sudah susah diceritakan itu. Terus akhirnya tidak tahu pagi-pagi itu juga tetaplah kita berdoa itu tetap, karena dalam situasi seperti itu apapun yang kita lakukan hanya berdoa. Andalkan Tuhan aja. Tetap nggak ada. Mau ke saudara pun Betul sekali. tahu sendirilah ya, semua orang pasti yang namanya orang sulit itu pasti orang mau mendekat juga agak ya, mungkin maunya menolong tapi ya Semua kan, punya keterbatasan. ya semua ada keterbatasan, makanya saya tidak pernah mengeluh ke keluarga. Terus kemudian pagi-pagi ada teman, dia punya anak, saya punya teman satpam, dia panggil, bu Cucu sudah bangun belum? Dia bilang belum tuh, masih tidur gitu, karena memang dia nggak kuliah, nggak sekolah, jadi kan bangunnya siang. Bangunin dong, katanya mau cari gitu. Iya, nggak tahu itu kemarin nggak keterima. Udah sini yuk, anterin gitu. Rupanya dia mempunyai tetangga. Jadi kalau orang Bali itu satu sanggah kalau dia dosen. Ajaklah dia berkenalan dengan dosen itu. Kemudian anak saya nanya, "Ma, aku mesti nanti ngomong apa?" kan gitu. Mama ini juga nggak ngerti. Udah, kamu bilang aja kalau pengen kuliah dan kamu kepengen kuliah ini, gitu. Pengen kuliah ini. Udah, dia diantarlah anak saya itu sama temannya yang satpam itu ke di sana. Sebelum anak saya bicara, ternyata bapak dosen itu sudah nanyain, kamu pengen kuliah apa? Kamu senangnya apa? Bla bla bla, dan diarahkan sama beliau. Itu diarahkan sama beliau. Saya tidak tahu pasti apa yang dibicarakan, cuma pulang itu anak saya cerita begini, "Mah, ternyata sebelum aku ngomong itu Pak dosen cerita, tanya semua sama seperti apa yang Mama pesankan itu." Jadi Mama nggak ngomong sama Pak dosennya langsung cerita menanyakan ke aku pengen apa gini, terus
kalau lebih baik kamu begini begitu. Terus kan menurut, ya udah aku ikut aja. Terus dia bilang, aku nanti kalau udah lulus jadi apa ya, Mak? Saya sendiri tidak tahu. Saya hanya tahu anak saya itu senang, punya banyak teman. Dia tidak bisa diam. Jadi kalau misalnya dia kerja apa ya, jadi orang kantoran itu kayaknya pantatnya cepat panas. Makanya saya bilang tak suruh ke pariwisata. Tapi saya nggak tahu nanti jadi apa kan gitu. Mak, kalau saya di pariwisata nanti lulusnya jadi apa? Mama nggak tahu. Saya gitu. Ikutin aja nanti bagaimana cerita belakangan. Yang penting kamu kuliah lulus dapat ini dulu, S1 dulu, saya bilang gitu. Udah berjalannya waktu ya dengan segala macam apa ya warna kehidupan itu tadi. Puji Tuhan, sekarang dia juga sudah kerja. Dan itu tidak perlu menunggu waktu lama. Jadi tidak perlu menunggu waktu bertahun-tahun, kira-kira sekitar berapa ya, mungkin 2 bulan, 1-2 bulan itu dia sudah ditawarin sama temannya juga, kamu jangan cari kerja lain ya, nanti masuk di, aku boleh sebut ya nama-namanya Mas. Di sana dia jadi apa namanya, jadi apa itu, supervisor. Jadi supervisor tapi masih kontrak. Ya puji Tuhan lah, orang lain masih cari kerjaan, ya kan susah. Ada temannya yang dia cerita, temanku tuh padahal pintar mah tapi belum dapat pekerjaan. Nah ya kamu itu nakal ya dapat kerjaan, ya puji Tuhan lah. Anak saya itu kalau di luar nakal ya, tapi kalau di rumah patuh dengan orang tua, patuh dan sayang. Wah, itu berkat yang paling besar. Benar, saya kadang-kadang suka diceritain anaknya, Om Sundari itu nakal, tapi di rumah itu dia nggak menunjukkan kenakalannya. Disuruh nurut, pokoknya nurut. Kayaknya Taat. buah jatuh tidak jauh dari pohon. Yang sudah taat itu kamu atau Pak Anton? Pakai keadaan loh. Kayaknya lihat model kamu kayaknya nggak nurun kamu. Tapi aku taat. Berarti yang nurun kamu. Nah, dari selama kamu merawat Anton 7 tahun itu, ada nggak peristiwa yang membuat kamu merasa lelah dan putus asa, rasanya capek banget gitu? Ada nggak kejadian? Ada. Kalau dalam merawat Pak Anton sebetulnya tidak ada yang menyusahkan, karena Pak Anton itu orangnya pendiam. Dia nggak pernah protes, dikasih apa aja dia mau, diapain aja dia nggak pernah marah. Nyaman. Jadi dia orangnya itu manut-manut aja. Gitu. Gak pernah rewel juga, kan ada cerita orang kalau merawat orang stroke itu korban perasaan, katanya kan gitu. Ya, beberapa teman saya seperti itu. Ya, dia bilang ini apa, ini Depresi, salah, itu salah. Ya. Tidak kelihatan aja marah-marah. Ya. Untungnya Pak Anton enggak. Jadi enggak. Kadang dia suka mengeluh, mungkin dia juga jenuh ya. Dia jenuh, dia mengeluh dengan kalimat yang terbata-bata gitu, dia bilang, aku ini bagaimana gitu. Ya sudah, kita saling menguatkan. Kadang-kadang dengan anaknya ya bilang, apa-apa, gak apa-apa, semangat aja. Biasanya kalau anak-anak kan gak punya kata-kata banyak, atau beda dengan kita yang udah melewati banyak cerita kan. Gak apa-apa, semangat aja. Yang penting papa semangat nanti sembuh. Biasanya anak-anak cuma begitu aja. Tapi kalau dengan saya, ya saya juga bilang gak apa-apa, dijalani aja bersama-sama. Anak-anak juga bantu, udah nggak usah mengeluh, udah jalan aja gitu. Biasanya cuma gitu, ya udah kalau udah gitu nanti kita kasih lagu-lagu itu, dia ikut-ikut nyanyi dengan suaranya yang nggak jelas itu, tapi dia teriak-teriak juga meluapkan emosinya ya. Kadang-kadang sampai nangis-nangis dia nyanyi-nyanyi lagu rohani itu loh, yang terima kasih Yesus Dengan suara yang terbata-bata sampai nangis-nangis, Yesus, sampai kayak gitu. Terima kasih Yesus. Udah, kalau dia nyanyi itu kita ikut terharu. Itu saya membayangkan kerinduan dia ya, kelelahan dia. Itu makanya kita kan udah kita temani, kita enggak, kebetulan anak-anak juga suka bercanda, jadi bukan hal yang sedih untuk merawat Pak Anton, bukan hal yang sedih. Kami tuh yang sedih itu biayanya.
Kalau untuk melayani dia itu nggak ada yang menyusahkan. Dia dimandiin, dituntun ke kamar mandi, oke, dibopong, oke, nggak pernah ada protes. Cuma rasa takut dia ketika harus jalan, itu takut itu yang menggenggamnya keras. Itu yang berat. Kalau untuk saya berat karena saya lebih pendek dari dia. Kadang-kadang kalau sama anak nggak dibopong, nggak ada yang menyusahkan. Kalau saya merawat secara pribadi, keluhan nggak ada marah-marah, nggak pernah ada. Dia selalu ya sudah manut-manut aja gitu. Kadang ditawarin makan, mau makan apa? Kan saya juga ingin melatih ini ya kan, keinginannya apa tuh biar cepat semangat sehat. Mau pengen makan apa? Dia kadang-kadang nanya begini, mungkin dia merasa dia sakit, dia tidak bisa bekerja, mungkin dia merasa tidak menghasilkan, dia bilang ada ya. Itu yang, ke hati tuh rasanya sedih. Sedih banget itu. Terus ya ada, ditawarin ada, mau makan apa? Kan sebenarnya dia tuh tidak boleh banyak makan bla 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 gitu. Tapi karena dia udah terlalu banyak diet kan kasihan ya. Kadang-kadang juga saya izinkan dia makan sate, makan apa yang penting dia bisa ngunyah. Terus mau makan apa? Sate. Kalau kadang-kadang ditawarin sayuran, dia kadang bosan nggak mau. Mau apa? Tahu? Diam gitu. Tahu. Aduh. Mau apa? Sop. Sop. Gitu dia pokoknya nggak terus. Kalau sate mau? Gitu ya maunya sate lontong. Kita beliin sate lontong. Tapi kan nggak tiap hari. Orang bilang nggak boleh, nggak apa-apa. Orang sudah keadaan kayak gitu loh, mau makan enak aja nggak boleh kan, kasihan gitu. Udah kita kasih makan. Anak-anak juga nggak ada yang protes. Pokoknya mamanya buat keputusan apa, anak-anaknya ikut. Dan kamu itu nggak pernah merasa kayak, aduh Tuhan saya capek gitu? Ada, rasa lelah ada. Kalau saya lelah, saya bilang sama anak-anak, mama capek, gantian ya. Pokoknya mama nggak mau diganggu sampai jam sekian. Saya hanya tidur nangis di kamar kadang karena lelahnya kan. Saya kadang tidur Kalau sudah lelah badan itu kan masih mending. Iya. Kalau lelah hati itu kan. Iya. Yang lelah hati, yang aku rasakan benar-benar terasa itu sebetulnya ada satu peristiwa sih. Ini sebetulnya berangkat dari niat baik teman. Niat baik teman yang maunya membantu Pak Anton biar cepat sembuh. Tetapi justru membuat Pak Anton menjadi lebih parah. Dan itu yang membuat kami sebetulnya marah. Aku dan anak-anak itu marah benar. Gimana ya, mau menceritakan itu gimana? Kadang-kadang udah kita ingat kembalikan aja ya udah, karena dia punya niat baik, maunya menolong, oke lah. Tapi kan tetap ya, rasa marah ini kan nggak bisa Jadi dulu itu Pak Anton itu kami rawat itu dia sudah bisa berjalan pakai tongkat. Dengan akupuntur. Dengan akupuntur dia bisa berjalan dengan pakai tongkat. Jadi dia pelan-pelan itu kepercayaan dirinya mulai tumbuh. Dia bisa jalan sendiri. Biasanya kan harus digandeng, ini sudah dia bisa berjalan sendiri. Dia pakai tongkat sendiri, pelan-pelan nanti balik lagi gitu. Kalau jauh pasti harus ditemani kan. Tuh. Suatu hari ada teman yang datang, padahal teman ini juga hampir tidak pernah ketemu, datang, dia menawarkan untuk memberi bantuan mengobati Pak Anton dengan cara pakai alat. Saya sudah bilang tidak mau. Saya berpikir pengobatan hanya sesekali tidak akan menyembuhkan dia, karena yang namanya stroke itu harus berkelanjutan. Dan yang jelas katanya dokter itu mentalnya harus pulih. Kalau mentalnya pulih, tidak down, dia punya semangat tinggi untuk sembuh itu, minyak prosentasenya lebih besar. Makanya kan itu yang kami jaga. Saya bilang, saya sudah alasan, saya mau latihanku, tapi orang itu ngotot mau ngajak Pak Anton ini berobat, mau diajak ke rumahnya beliau untuk dibuat di terapi. Saya melepaskan orang sakit yang biasa saya dampingi setiap hari, saya melepaskan begitu saja kan tidak bisa. Akhirnya dia diajak, Pak Antonnya mau, karena Pak Anton itu orangnya sungkanan. Orang sungkan, udah orang baik, nggak ditolong, nggak mau gitu. Udah. Saya ikutilah orang itu, tak
sampai ke rumahnya dia, terus dipakai alat itu dia disembuhkan. Setelah pulang dari 2 kali saya ke sana, karena setelah itu besoknya dari pesan besok ke sini lagi ya biar cepat sembuh gitu. Karena Pak Anton senang saya ikutin gitu, besok lagi saya datang ke sana. Malamnya setelah hari kedua itu malamnya teriak-teriak, Pak Anton itu kesakitan, tangannya meluntir gini, badan kakinya meluntir. Aduh, mukanya panas, dia sakit, aduh, gitu, teriak-teriak. Tensinya akhirnya, karena mungkin dia ngerasain sakit itu, tensinya menjadi 220. Jadi yang normalnya dia 100, karena minum obat juga kan, jadi dari 140, 150, 130, 120 itu selalu kayak gitu tuh, tiba-tiba menjadi 220. Terpaksa harus opnam. 2 minggu di rumah sakit. Setelah itu mentalnya kena, psikologisnya kena. Dia menjadi takut. Diajak berobat lagi nggak mau, takut seperti itu lagi. Di terapi tidak mau karena takut mengalami seperti itu lagi. Mungkin tuh mengalami sakit yang luar biasa, sampai terkencing-kencing kok dia. Mungkin sakit sekali itu. Terus dia itu setelah itu dia nggak bisa jalan. Mentalnya dia kan kena akhirnya. Dia jalan takut jatuh. Akhirnya dia hanya bisa tidur. Udah tidur. Mau kencing itu kalau kita angkat ya, mau kencing ke kamar mandi dikasih pempes kan nggak mau. Mau kencing ya udah kita angkat, kita diajak jalan, melatih jalan. Tuangannya kenceng gitu. Jadi kayak narik gitu, kita tarik gitu. Saking takutnya dia sampai mengalami itu yang membuat kami benar-benar merasa down, merasa marah, merasa aduh Tuhan, apa sih maunya Tuhan ini? Terus kadang-kadang orang-orang yang melihat kan juga bilang sabar kan gitu loh. Tapi kan orang nggak tahu bagaimana kami ini berjuang menjadikan Pak Anton menjadi bisa berjalan itu kan. Perjuangan kami kan luar biasa menurut saya, karena itu perlu biaya besar. Dan waktu itu saya kan nggak ada mobil, mana-mana sepeda. Saya pernah kesini ya, di terapi sama dia itu kan pakai motor. Tak bonceng seperti anak kecil, jadi dia tak bonceng, tak tali tak gendong pakai selindang itu, tak bonceng kemana-mana. Terapi di mana orang dengar terapi tak bawa ke sana. Ke Tabanan ya, ke mana pokoknya orang bilang iya ya. Ikutin. Saya lihat kalau ada perkembangannya saya terusin. Kalau tidak ada perkembangannya saya stop. Karena saya kasihan dia juga kan kalau hanya harus jauh-jauh itu diangkatin terus hanya naik sepeda terus kemana-mana hanya nggak ada hasil. Tapi yang jelas yang saya merasakan perkembangannya itu justru di akupunktur itu. Nah, akupunktur kan lumayan sih. Sekali datang itu waktu itu 150, padahal seminggu 3 kali. Penghasilan saya tidak setiap bulan dan saya masih harus ngurusin anak kuliah, ya kan berat. Makanya saya merasa perjuangan saya waktu itu benar-benar kayak orang yang dibanting itu loh, pluk gitu aja, lemes, bener-bener rasain kayak nggak ada semangat saya. Tapi sudah, untungnya saya punya Tuhan Yesus ya, jadi tetap berlutut, menangis saja, sudah menangis sama Tuhan. Saya harus bagaimana saya nggak tahu. Tapi dalam setiap peristiwa itu saya merasakan Tuhan selalu memberikan kekuatan di tingkat yang berbeda. Karena saya merasa waktu peristiwa itu saya merasa bahwa perjuangan saya nggak ada gunanya. Akhirnya kan saya pasrah tadi. Nah, saya menyerah dan Tuhan terserah kayak begitu. Nah dari situlah saya belajar berserah. Ya, apa yang saya rencanakan itu tidak seperti yang Tuhan inginkan, Tuhan rencanakan. Berarti ya sudah, ikutin aja. Saatnya makan kita kasih makan, saatnya minum obat kita kasih obat, saatnya terapi kita terapi. Semampu kita membawa dia untuk terapi. Saya berpikirnya akhirnya begitu. Karena kan saya harus memikirkan 2 anak saya ini juga kan. Gitu. Jadi kamu total kan di Bali nggak ada saudara, nggak ada keluarga. Jadi betul-betul single fighter, fight sendiri. Wow. Tapi Tuhan selalu menurunkan malaikatnya. Kelihatannya saya sendiri, tapi setiap situasi tertentu Tuhan menurunkan malaikatnya. Entah dengan cara apa dia menolong saya.
Ada kalanya saya membutuhkan sesuatu dimudahkan. Ada kalanya saya membutuhkan satu, ada orang yang mempunyai menolong gitu. Pokoknya ada yang seperti itu. Saya merasa bahwa Tuhan selalu menurunkan malaikatnya untuk menolong saya. Jadi saya tidak benar-benar dibiarkan sendiri. Saya diberikan anak dua ini tuh bagi saya itu adalah malaikat bagi saya. Karena dengan nurutnya dia, dengan taatnya dia ke saya itu sudah luar biasa bagi saya. Itu biasa. Itu yang saya alami itu seperti itu. Jadi setelah itu berjalan waktunya sampai akhirnya. Pernah nggak kamu mengalami kesulitan dalam bagi waktu antara kamu kerja, merawat Ko Anton, mana kamu masih menjabat kayaknya di gereja juga masih ada beberapa tanggung jawab, terus anak juga masih ya usia baru lulus kuliah itu kan ya masih belum matang jejak gitu, belum, yang satu masih usia sekolah. Pernah nggak kamu mengalami kesulitan ngatur waktumu sehingga kamu pengen periak gitu? Kalau bisa kamu fotokopi dirimu, mungkin kamu fotokopi 5 gitu. Seingat saya enggak. Itu tadi di rumah ada 2 malaikat bagi saya. Terus kemudian untuk aktivitas di gereja itu karena saya senang. Orang kayak hiburan. Ya hiburan, ya senang. Jadi saya memang senang, nggak tahu pokoknya saya itu senang. Gitu. Tidak ada alasan saya. Jadi pokoknya saya senang. Misalkan apa karena tanggung jawab? Nggak tahu juga. Karena saya senang aja sudah gitu. Apalagi saya diberi tanggung jawab. Jadi kayaknya itu ada ruang untuk saya untuk mengeksplor diri saya mungkin gitu ya. Rasa suka saya itu tadi. Dan indahnya itu semuanya diatur Tuhan kok. Ketika saya kerja, kegiatan di gereja off. Dan memang tidak ada jadwal. Ketika tidak ada pekerjaan, ada musimnya hari raya, ada musimnya kegiatan-kegiatan yang HPS lah atau itu pas jam-jam saya tidak ada pekerjaan. Luar biasa. Jadi kalau saya ngomong Tuhan itu manajer kamu kayaknya. Betul. Saya sendiri juga akhirnya kok bisa ya, kok indah ya gitu. Enggak, saya juga mau Tuhan manajerin saya. Itu yang saya heran juga itu. Mau dibilang saya nggak mengada-ada, memang saya nggak pernah merencanakan apapun dalam hidup saya. Kalau manajernya manusia kan dia minta bagian 30%. Kalau Tuhan Allah kayaknya malah ngasih gitu ya. 70%. Itu sudah indahnya itu, makanya saya mau cerita apa semua sudah diatur, saya tinggal jalan berarti. Dari sekarang kan Ko Anton sudah bahagia di surga ya, udah lewat. Perasaanmu gimana setelah kamu bisa menyelesaikan tugasmu sampai selesai dengan demikian indah? Ko Anton berangkat dengan sangat indah. Jadi gimana perasaanmu sekarang? Yang jelas kehilangan ya, karena memang kita akhirnya kan berpisah ya. Dan saya sangat yakin Pak Anton itu dia sudah bahagia di surga. Kenapa saya yakin? Karena kami juga merasa bahagia. Kami happy, kami bahagia, hidup kami lancar. Memang keinginan keluarga saya, anak-anak saya itu kan bukan hal-hal yang ajaib yang tiba-tiba bleng ada istana, tiba-tiba bleng kemudian kita mendapat door prize yang seperti apa, enggak. Jadi kami merasa bahagia, itu berarti Pak Anton juga bahagia. Itu yang saya rasakan, dan yang jelas kelegaan ya, Cik. Bagi saya lega, saya sudah bisa menyelesaikan tanggung jawab saya sebagai istri, mendampingi dia sampai Tuhan menginginkan dia pulang. Yang paling ngeri itu waktu 20 hari di rumah sakit. Wah, itu benar-benar Apa yang terjadi? Saat-saat terakhir itu, saat-saat saya tidak punya uang. Saat-saat yang mengerikan bagi saya sih. Jadi Pak Anton itu kan bed rest antara 1,5 tahunan. Nah, ketika Pak Anton bed rest ini, saya juga sudah tidak bekerja karena memang ada peraturan-peraturan baru yang kemudian
saya sadar diri saya tidak akan dipakai dengan persyaratan itu. Makanya ya sudah, saya minta izin untuk keluar, karena saya bertanya pun ke beberapa teman di BL tadi, maaf, di beberapa teman di instansi itu saya tidak mendapat jawaban. Jadi ya oke, saya tahu diri, saya mengundurkan diri. Terus ya sudah, saya mengundurkan diri pun juga bukan sesuatu yang bagi saya, aduh, aku nanti makan apa ya Pak. Kebetulan anak saya sudah bekerja, walaupun gajinya belum banyak, tetapi anak saya ini berani lapar untuk bapaknya, luar biasa. Dia berani lapar, benar-benar. Gaji nggak seberapa dibagi dengan saya untuk ngurusin bapaknya. Kadang dia punya uang lebih dikit, pulang bawa pampers, mah aku beliin pampers untuk papa. Kadang dia pulang gajian, mah ini untuk bayar listrik, mah ini. Dan itu bagi saya luar biasa. Dan selama merawat Pak Anton kan saya juga masih punya tanggungan sih. Saya punya tanggungan yang harus dibayar tiap bulan, harus ada uang tiap bulan. Saya masih nyicil mobil. Dan di saat terakhir bulan Oktober itu November itu sebelum Pak Anton meninggal ya, sesudah Pak Anton meninggal ya, saya itu ada cicilan terakhir dan juga harus bayar pajak mobil ya, lumayan kan untuk itu. Saya berpikir matang ini semua di rumah sakit ini. Pak Anton di rumah sakit, saya di rumah sakit nggak pegang apa-apa. Bayangin, nggak pegang apa-apa. Anak saya juga sudah berkeluarga kan satu, jadi saya sudah memesan dia, nggak usah kamu terlalu mikirin mama bisa, padahal saya juga nggak bisa banget sih. Tapi saya ingin anak saya tidak fokus, ya kan. Kita kan nggak tahu kebutuhan dia ya, karena dia sudah berumah tangga. Terus mama bisa kok, saya gitu. Terus kemudian nggak apa-apa mama bisa. Nah, gitu. Jadi saya juga tidak ingin mengganggu kehidupan dia yang sudah berumah tangga, dia punya tanggung jawab beda. Nanti kalau kamu punya bonus aja bantu mama, kayak gitu. Pada saat itu di rumah sakit selama 20 hari itu saya melihat Pak Anton seperti orang yang sudah tidak sadar. Udah kesadarannya menurun drastis, nggak sadar, jadi dia hanya matanya melotot ke atas, itu cuma nafasnya yang sudah tersengal-sengal kayak gitu. Saya nggak punya uang, saya punya tabungan, tetapi tidak cukup untuk menyelesaikan itu. Saya berpikir, aduh Tuhan, saya setiap kali berdoa itu saya justru berdoa, aku percaya, saya mau percaya Tuhan, saya percaya Tuhan ada, saya percaya Tuhan akan buat semuanya baik, saya percaya, tapi saya takut. Berarti saya ngapusi kan, berarti saya percaya, mulut saya terbuka dengan kata percaya, tapi hati saya takut, kan berarti saya nggak percaya. Akhirnya saya lagi bergumul lagi, Tuhan ajari saya untuk percaya, biar saya tidak takut. Setiap kali nggak ada teman, kan kita giliran jaga ya, setiap kali tidak ada teman, ya itu saya hanya mengeluh kepada Tuhan, ajari saya percaya, dan saya tidak takut, ajari saya percaya. Sudah tidak tahu bagaimana ceritanya, kemudian saya disuruh mengajar di sebuah sekolah. Pak Anton di rumah sakit, anak saya satu kerja di Ubud, yang satunya skripsi terakhir. Juga dia cari-cari dosen, sidang kemana, cari-cari dosen, kan itu setengah mati kan bagi saya juga berpikirnya. Suami masuk di isolasi, saya harus ngajar. Kalau saya bayar orang, saya nggak mampu, karena saya nggak punya uang kan. Saya cuma bilang, Tuhan, kalau pekerjaan ini tidak saya ambil, saya tidak punya uang. Tapi kalau saya ambil pekerjaan ini, Pak Anton nggak ada yang menunggu. Saya berani-beraninya, ini kasarnya kalau saya bilang ini saya kurang ajar ya. Pokoknya terserah Tuhan. Saya gitu aja sudah. Mau gimana, saya nggak bisa berpikir apa-apa. Tuhan ini pokoknya terserah Tuhan. Ya itu tadi, Tuhan lagi-lagi mengatur semuanya. Ketika saya bekerja, anak saya yang skripsi yang cari-cari dosen tadi, itu dia bisa jaga. Kebetulan pas jadwalnya Pak dosen ini, anak saya bisa, saya ada di rumah sakit, anak saya ada waktu ketemu. Jadi semuanya itu benar-benar diatur, benar-benar manajernya Tuhan luar biasa. Sampai selesai, akhirnya saya punya uang,
Saya berpikir begini sih, sampai saya berpikir begini. Kan biasa ya kalau di kantor mungkin ada administrasi atau apa yang harus dikurangi. Saya sampai berpikir begini, nanti kalau sampai honor saya ini dipotong, saya mau ngemis, tolong jangan potong honor saya, karena saya butuh ini. Biar orang lain nanti mau berpikir saya bagaimana setelah itu saya nggak dipakai, terserah. Saya sampai berpikir begitu. Dan luar biasanya, ketika saya terima honor itu, sedikit pun tidak dipotong. Dan justru ditambahkan, karena biasanya saya tidak terima uang, transportasi ya. Saya tidak punya uang, tidak terima uang, itu dapat. Aduh, mau saya manajer itu nggak mau deh. Benar-benar saya makanya saya bilang orang kalau berpasrah itu memang indah, tapi kan perlu apa ya, perlu keberanian ya untuk melepaskan. Itu memang benar, berkali-kali saya itu memang benar saya gitu. Itu tadi kan saya juga ya, orang-orang kan nggak tahu, teman-teman saya yang bersama saya itu tidak tahu kalau suami saya masuk rumah sakit. Jadi saya terima, Bu, ini begini, Bu, ini. Saya itu juga bengong-bengong gimana, itu sedikit lemes rasa, karena saya merasa bahwa Tuhan sebelum saya memohon, sebelum saya ngemis, Tuhan sudah memberikan lebih dulu. Jadi Tuhan itu tidak menginginkan saya ngemis. Coba tuh, apa nggak luar biasa? Saya kadang-kadang tuh, pokoknya mau diomongin kayak apa ya, saya hanya bisa berteriak-teriak aja dan puji Tuhan. Tidak ada selesainya. Dan uang itu cukup untuk menyelesaikan anak saya sampai wisuda. Lumayan kan, luar biasa. Terus pada saat Pak Anton di rumah sakit ini perjuangan batin yang bagi saya itu pengalaman yang menakutkan, benar-benar menakutkan. Kan dia itu sudah 20 hari di rumah sakit. Terus kondisinya tidak berkembang, jadi ya segitu-gitu aja gitu. Tidak ada perkembangan yang dia akhirnya tangannya bisa bergerak atau mungkin dia bisa ngomong, itu enggak. Jadi ya cuma kelop itu. Nah kan dari kami kan pakai BPJS, pengobatan itu pakai BPJS itu kan ada limitnya. Dokternya bilang, ini kalau tidak ada perkembangan berarti kemampuan dia hidup hanya sampai di situ, berarti memang harus dipulangkan karena ada limitnya. Dan saya bilang sama di situ mungkin dokter muda ya, saya kurang paham juga. Saya bilang, dokter, gimana kalau dibawa pulang dalam kondisi seperti itu, karena semuanya itu udah pakai alat ya. Nah kalau saya mengusahakan itu kan pakai uang lagi, saya dapat uang. Saya tanya, bagaimana dokter? Apakah tidak boleh ditunggu dulu sampai Pak Anton bisa diajak komunikasi atau gimana gitu. Dokter mudanya bilang, coba nanti saya bicarakan dengan senior, Bu. Kemudian waktu ada dokter seniornya, dokter Nggak usah disebut namanya. bukan disebut namanya, dokter Ya, stroke-nya itu loh yang bisa dokter sarafnya, dia bilang tidak bisa, Bu. Ini karena BPJS ada limitnya. Ibu boleh pulang dulu, besok ibu balik lagi. Kondisi seperti itu harus dibawa pulang. Saya kan bingung sih, benar-benar lemah, dan badannya itu di belakang itu sudah penuh luka. Terus bengkak semua, badan itu sudah bengkak semua. Terus bagaimana ini saya? Saya tanya sama susternya di situ. Suster, kan dokter menyarankan, Ibu bisa kok nanti home care. Ibu bisa home care. Saya tanya sama dokter. Saya buka-buka Google ya, harga home care bapak itu dari 3 juta, 5 juta, 4 juta, ada yang tergantung penyakitnya. Saya tanya sama suster, kalau saya home care dengan kondisi Pak Anton seperti ini, berapa? Ya 1 bulan mungkin sekitar 3-5 itu tergantung bapak. Ini kalau bapak yang seperti ini yang mungkin sampai 5 juta deh, Bu. Kan gitu. Kamu uang aja tidak, suruh bayar 5 juta kan, saya mikir. Saya diam. Terus ada dokter lagi
dokter seniornya lagi keliling setiap pagi itu kan, keliling lihat kondisi pasien. Dia bilang, ini harus sudah pulang karena sudah kena limit bla 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 gitu. Dokternya itu ngomong begitu kan, saya di luar mojok gitu. Wih, saya nangis ya. Gimana saya bingung itu, coba kondisi kayak gitu. Piye dikon mulai kayak piye, saya kan gitu. Dikon mulai kayak piye, cara ngopeni iki piye yang. Itu dokternya pergi, saya deketi Pak Anton. Wah, jangan mau pulang ya. Jangan mau pulang, Pak. Gitu. Dia itu nggak bisa, saya pikir dia memang nggak sadar, jadi nggak bisa diomong. Tapi dua-duanya tak usap-usap gitu bilang, jangan mau pulang ya, pokoknya jangan mau pulang. Aku nggak punya uang. Nanti kalau disuruh pulang, aku nggak bisa merawat kamu. Kamu akan ngerasain sakit atau lebih sakit lagi. Jangan mau pulang ya, jangan pulang. Ya, itu kalau nggak salah itu hari Jumat ya, kita hari Jumat. Dia bilang, dokter nanti hari Senin buatkan apa itu surat untuk pulang. Udah tak bisikin terus, jangan mau pulang Pak, jangan mau pulang. Benar. Pas hari Senin itu Pak Anton disuruh pulang, ngedrop ngedropnya seharian itu ngedrop. Kalau saya bilang puji Tuhan lah kurang ajar. Iya. Tapi bagi saya itu puji Tuhan karena itu pilihan terbaik. Iya. Ya kan? Iya. Anton lebih baik di rumah sakit soalnya. Iya, ya. Puji Tuhan saya gitu. Terus habis diperiksa lagi, ngedrop. Kalau ngedrop kan nggak bisa dibawa pulang kan pasien. Dokternya bilang tunggu dulu 3 hari lagi. Nanti kalau sudah naik lagi, baik lagi baru boleh dibawa pulang. Buatkan rekomendasi untuk pulang. Setiap memang saya kalau ke sana, kalau selama dia di rumah sakit maupun di rumah Tuhan, setiap pagi kita ajak berdoa. Setiap pagi kita dengarkan firman. Nanti malam kita juga ajak berdoa. Selain sela waktu dari pagi sampai kita setelah lagu-lagu rohani itu juga. Selalu kita ajak berdoa, kita ajak ngobrol, kita ajak apa. Nah, di rumah sakit pun saya melakukan itu. Jadi setiap kali berdoa saya juga sudah bilang begitu. Jangan mau pulang ya. Pokoknya kalau disuruh pulang dokter, jangan mau pulang. Nggak usah pulang. Nanti kalau mau berangkat dari sini saja. Kalau berangkatnya di rumah, aku bingung. Nggak ada temennya. Kan anak saya kerja di UPN satu, yang satunya kuliah kan. Saya mau teriak-teriak ke siapa, sedangkan perumahan saya itu bukan perumahan yang seperti perumahan-perumahan yang terbuka ya, semuanya tertutup dan satu sama lain tidak akrab. Kan mau teriak kemana saya juga. Terus sepertinya di perumahan saya itu semuanya banyak orang bekerja. Kalau pas pagi tidak ada orang, kan bingung saya. Kalau mental saya kuat saat nggak ada. Kalau mental saya kuat, saya bisa hubungi orang lain. Kalau mental saya nggak kuat, terus seandainya saya menghubungi orang lain pun kan saya harus menunggu waktu. Kan itu pikiran saya sudah bermain itu. Terus selalu saya menunggu. Nanti kalau berangkat dari sini saja, aku ada yang menolong. Di sini kan banyak suster, banyak perawat. Kalau menghubungi orang gampang Pak. Jadi saya ngobrol dengan Pak Anton, saya ngobrol. Kalau menghubungi orang untuk membantu yang lain-lainnya gampang Pak. Tapi untuk merawat dia awal-awal itu tidak bisa saya. Ya itu tadi, setiap kali dia disuruh pulang dia ngedrop. Setiap kali itu sampai 3 kali saya hitung. Sampai 3 kali, yang ketiga itu benar-benar dia berangkat. Jadi memang ya dalam keadaan yang kalut seperti itu kan banyak orang yang membantu dengan cara mereka masing-masing. Ada yang menyarankan bla bla bla, tapi untuk hal-hal yang tidak seiman dengan maksudmu, imannya tidak semaksud dia harus ke mana yang di luar iman saya itu saya memang tidak pernah mau. Kan saya bilang, kalau kamu mau menolong, kamu mau bawa dia bawa, saya nggak ikut. Karena saya ikut pun percuma, karena saya tidak percaya, ya kan? Tapi kalau yang membawa ini orang yang percaya, siapa tahu bisa sembuh. Kan itu pikiran saya ya. Akhirnya ada teman yang dia katanya mempunyai mata batin. Dia minta tolong. Ya udah, anak saya nanya, memang setiap kali mau melakukan apa-apa, anak saya kan konsultasinya ke saya. Ini ada Bapak ini bisa begini. Mama mau nggak? Kalau papamu tidak diapa-apain, Mama mau.
maksudnya tidak harus dipijat, tidak harus dikasih minum apa gitu. Mama mau, tapi jangan disentuh. Papa jangan disentuh. Maksudnya disentuh dengan hal seperti itu. Kalau hanya mata batin kan nggak perlu disentuh, hanya dilihat aja. Itu. Papa jangan dikasih rapa-rapa juga saya. Mama nggak mau. Tapi kalau pokoknya yang penting boleh kamu lakukan apa boleh, yang penting papa jangan disentuh, jangan disakiti lagi. Terus akhirnya yaitu tadi ada teman yang datang ke rumah sakit, dia katanya bisa komunikasi dengan rohnya itu. Dia bilang, ibu, bapak ini menunggu saudaranya. Terus kemudian dia menunggu saudaranya. Saya tanya, saudara siapa? Kan karena dia punya saudara itu berenam, 7 dengan dia. Saudaranya yang mana? Wah, saya nggak tahu ya bu. Coba aja semua saudaranya ditelepon kalau kamu disuruh datang saudaranya. Kok batin saya itu kuat? Batin saya itu kuat kalau dia itu kepingin ketemu sama saudaranya yang di Surabaya. Karena waktu dia hidup, dia itu komunikasinya intens banget sama adiknya ini. Intens banget. Saya merasa kok kayaknya dia pengen ketemu dengan dia. Akhirnya saat itu juga saya video call. Pak, kamu kangen tau sama Nggok, namanya kan Nggok. Kita biasa panggil Nggok. Kamu kangen tau sama Nggok gitu. Kok keluar air matanya dia? Berarti memang dia ingin, padahal kan tidak pernah kok lihat air mata dia keluar kan? Dia keluar air matanya. Oh, kamu kangen ya sama Nggok? Langsung tak telepon. Tak telepon pertama dia di jalan, jadi dia nggak angkat. Kemudian sampai di rumah, dia telepon, saya video call. Keluar air matanya dia. Oh, berarti dia memang pengen ketemu dia. Kasih tahu, dia pengen ketemu kamu, coba kamu datang ke sini. Dia hanya nunggu kamu, gitu. Mungkin juga saudaranya di dalam kondisi ya. Bilang, iya Ci, nanti ya Ci, ini sedang usaha ngurus. Saya pikirkan saya mau bayar untuk kesini, tapi mungkin dia juga nggak enak atau gimana ya. Ya Ci, tunggu ya. Akhirnya dia janji hari Selasa. Kalau nggak salah dia janji hari Selasa. Hari apa itu? Pokoknya 1 hari sebelum Pak Anton meninggal itu dia janji mau datang, tapi nggak datang. Saya bilang kalau dia batal nggak datang kan saya juga bilang, Pak, Enggak belum jadi datang hari ini. Ya besok mungkin baru dicarikan tiket pesawat sama anaknya. Ya nanti pasti Enggak datang kok ke sini. Tapi itu sudah mulai ngedrop deh. Dan kami masih ada mesin apa itu ya yang bisa memantau itu kan. Terus habis itu dia bilang tak kasih tahu gitu ya sudah, kayaknya dia menunggu. Saya bilang sama bapaknya ini yang dia punya mata batin, oh sudah saya video call saudaranya, kelihatannya dia memang kangen dengan saudaranya yang di Surabaya. Terus bagaimana kelanjutannya kan kita ingin tahu ya dia itu gimana. Dia terus ditanya lagi katanya, dia terus Pak katanya gitu ya, jiwanya Pak Anton, rohnya Pak Anton bilang, tanya sama keluargaku, mereka sudah ikhlas belum aku pergi. Langsung kami jawab, ikhlas. Daripada Papa sakit, di dunia Papa sakit, lebih baik Papa sehat. Dan itu kami ikhlas. Anak-anak juga coba bisiin sama Bapak, Papa kalau mau berangkat aja, kita ikhlas. Aku ikhlas, anak-anak ikhlas gitu. Ya. Terus itu kayaknya dia memang benar-benar nunggu adiknya ini. Kayaknya dia benar-benar nunggu adiknya. Terus besoknya lagi aku telepon itu adiknya, gimana, bisa jadi enggak, bisa datang hari ini apa enggak gitu. Oh ya Cik, ini udah dapat kok, Cik udah dapat tiketnya, tapi ternyata mundur 1 hari lagi. Besoknya pagi baru dapat tiket. Oh ya nggak apa-apa, tak kasih tahu. Oh tiketnya mundur Pak, sehari lagi. Nggak apa-apa, berangkat aja, kok pasti kesini. Tapi kayaknya dia memang menunggu. Jadi setelah itu tahu dia Nggok itu sudah mau berangkat kan, besoknya pagi saya bilang, Pak, Nggok sudah dapat tiket, berarti Nggok sudah mau kesini. Udah, Bapak tenang, pasti ketemu sama Nggok. Itu laki-laki apa enggak? Laki-laki. Sekarang Bapak siap-siap.
jangan mikir macam-macam, jangan apa, kalau aku punya salah, aku selama merawat papa itu enggak, pokoknya aku diberi kesempatan untuk minta maaf juga selama merawat papa. Mungkin papa ini bla 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 tak gituin, anak-anak juga gitu, anak-anak tak suruh semua, ayo kamu minta maaf sama papa, tapi dengan membisikkan, terserah dia punya merasa bersalah dengan bapaknya macam apa, kan kadang-kadang kita tidak mau dengar juga kan, tidak mau didengar juga. Terus anak-anak juga cuma bergantian udah. Terus gitu, pas hari Gok itu berangkat, dia berangkat. Jadi nggak nutupi ya? Nggak nutupi, tapi dia yakin akan ketemu adiknya itu, mungkin dia yakin, makanya dia udah bilang Gok sudah berangkat Pak. Jadi pagi-pagi itu biasanya kan kalau saya ke rumah sakit itu antara jam 7. Jadi gantian sama anak saya yang kerja di Ubud yang pertama itu, dia tidurnya di rumah sakit, dia nggak mau tidur di rumah, pokoknya selama bapaknya sakit, pulang dari kantor, pulang ke rumah, mandi, terus di rumah sakit sampai pagi, nanti berangkat ke kantor dari rumah sakit, dia biasanya kayak gitu. Nah, karena saat itu dia sudah punya istri? Udah, tapi istrinya pulang ke Klaten, karena dia punya anak kecil. Terus habis itu setelah itu pagi jam 7 biasanya kami gantian, saya jam 7 berangkat, dia jam 7 berangkat. Jadi kadang-kadang ada selisih setengah jam, itu nggak masalah karena di sana kan seharusnya tidak boleh ditunggu di ruangan itu. Berarti kami kan percaya bahwa itu sudah dipantau, ruangannya kan dipantau CCTV. Jadi selisih setengah jam itu nggak masalah lah, nanti ke rumah sakit biasanya seperti itu. Terus kemudian setengah jam 6 itu saya sudah tidak tenang karena kan ya kita lihat kondisinya itu kan udah kondisi yang parah ya, jadi saya sudah nggak tenang, sebenarnya tidur di rumah pun nggak tenang. Pagi-pagi saya sudah bangunin anak saya yang nomor 2, yuk ayo kamu cepat ke rumah sakit, saya bilang. Papa, mama nggak gini loh, nggak tenang di rumah. Untungnya dia juga manut, dia nurut, bangun jam 6 berangkat dari jam 6 lebih lah, jam 6 lebih kami berangkat ke rumah sakit. Biasa saya tanya sama anak saya, udah berdoa belum Mak? Gitu, anak yang bertanya udah itu ajak berdoa. Tak tuntun, tak tahu dia ngerti apa enggak, pokoknya saya tuntun dia berdoa. Saya bacakan firman, saya ajak bernyanyi, pokoknya saya masukin kata-kata berserah, Tuhan mencintaimu, berserah, Tuhan mencintaimu. Udah seperti itu, saya selesai berdoa, saya cuci tangan karena itu kan di tempat yang isolasi ya, konsultasi setiap kita makan sama pasien kan harus gratis. Saya cuci tangan, bunyi tit mesinnya, berangkat nih Pak. Anak saya yang kedua langsung teriak, Papa selamat jalan. Ada rasa gimana? Kalang kabut sih. Bener, waktu saat itu tuh bener-bener kalang kabut. Nggak bisa mikir otak saya. Yang jelas saya nggak pegang uang. Padahal kan dia harus ngurus jenazah ini perlu uang. Dalam pikiran saya itu perlu uang banyak. Saya langsung telepon ke saudara saya punya toko kecil yang dijaga oleh saudara juga. Nanti saya biasa panggil dia Sri gitu. Hei, ini kowe berangkat, saya Pak Anton tuh kan namanya Hanwe ya, soalnya. Kowe berangkat sih, Pak Mule, aku nggak punya uang, saya gitu. Kok dia tuh langsung, Mbak, perlu berapa gitu. Aku nggak ngerti butuhku, saya juga nggak ngerti kan harus habis. Aku nggak ngerti butuhku, pokoknya kamu punya uang berapa aja kirim ke sini saya. Saat itu juga saya dikirim, nggak begitu lama saya dikirim dengan jumlah yang menurut saya besar, 6 juta lah saya pikir. Dia pikir langsung kirim 6 juta. Setiap saat dia pantau saya, Mbak kurang Mbak, saya carikan uang lagi ya Mbak, kurang Mbak, dia itu sampai kayak gitu. Saya carikan uang lagi ya Mbak, enggak cukup dulu cukup. Gitu. Saat saya menjaga Pak Anton untuk menunggu giliran dimandikan, teman-teman kan saya nggak berpikir itu pantas atau tidak. Saya langsung buat status di WA, mohon diampuni segala dosa kesalahannya Pak Anton dan bla Pak Anton sudah nama itu. Mungkin orang lain merasa menilai itu tidak pantas ya, karena ini suaminya meninggal kok ya bisa-bisanya buat status, mungkin kayak gitu.
Tapi itu bagi saya cara yang paling efektif saat itu. Karena anak saya tidak bisa diajak bicara. Anak saya tidak bisa diajak bicara. Saya sendiri juga terbatas karena otak saya udah penuh. Jadi langkah saya terbataskan. Akhirnya saya pergi, kemudian teman-teman kan pada datang. Teman-teman pada datang, yaitu tadi ada yang kasih amplop, ada yang kasih batu. Terus langsung saya bagi untuk kebutuhan persiapan. Luar biasa, semuanya selesai sempurna. Tidak ada kekhawatiran saya itu tidak terjadi. Apa yang saya takutkan, saya nanti akan begini, begitu, begini, semuanya tidak. Bahkan sampai bisa ya Kak? Sampai 40 hari Bisa. saya menyelesaikannya dengan baik. Saya karena memang kan tempat saya itu tahu sendiri ya, tempat saya kan kecil ya, sempit, ruangan sempit. Jadi saya bagi dua. Jadi ada beberapa teman yang saya tidak undang untuk minta doa untuk tanggal 7 hari, yang 7 hari dari lingkungan, yang 7 hari kemudian dari teman, karena memang saya punya kebetulan punya banyak teman dan punya banyak orang yang menyayangi saya. Saya sampai bagi dua dan itu tidak ada yang kekurangan sedikit pun, semuanya datang dengan luar biasa. Dan saya sendiri juga ya, Tuhan ini apa sih? Begitu indahnya semuanya terjadi. Apa yang saya takutkan itu tidak terjadi. Susah ya susah, tapi kalau orang bilang saya meraung-raung, saya menangis-nangis, meraung-raung, merasa kehilangan, ya saya nggak bisa ngapa-ngapain kan gitu. Tetap kan pakai apa ya, mesti pakai pikiran juga kan. Saya pakai menangis pun dia tidak kembali ya. Tapi bagi saya, memang saya sudah bersiap-siap untuk ini semua. Jadi tidak ada air mata yang sampai kadang sedih, ada rasa yang ada saat-saat tertentu yang merasa kehilangan. Itu pasti orang kita hidup bertahun-tahun bersama ya. Saya itu menikah tahun 90 sampai kemarin 90, berarti 29 tahun ya saya hidup bersama dengan dia. Nggak mungkin lah saya merasa tidak kehilangan, pasti. Ada momen-momen yang indah saat-saat kita memang benar-benar tidak punya apa-apa mengawali hidup, itu kan kadang-kadang muncul lagi. Dan itu kadang-kadang membuat keharuan dalam batin kami. Anak-anak juga suka cerita hal itu. Kalau misalnya kamu boleh ngomong sama banyak perempuan yang mungkin kondisinya sama dengan kamu, harus merawat suami yang stroke, suami yang kebetulan tidak berdaya atau sakit berat, kamu pengen nyampein apa sih sama mereka untuk meneguhkan mereka bahwa mereka juga nggak sendirian gitu loh? Satu-satunya hanya berserah. Saya mau bilang apa coba? Selama yang saya lakukan ini juga berserah kan? Saya merasa tidak melakukan apa-apa. Saya hanya mengikuti kewajiban saya merawat dia. Kewajiban saya memberikan menyuapi ya saya suapi, mandikan saya mandikan, harus beli pampers ya saya beli. Ya sudah gitu saja, semuanya. Misalnya nih ada orang yang ngalami sedang capek, sedang putus asa, kamu pengen ngomong apa sih? Karena kamu kan sudah ngerasain gitu. Kalau sedang capek, sedang putus asa, kalau misalkan ini pengalaman saya ya, memang benar-benarlah mintalah sama keluarga untuk menjaga sesaat. Karena memang lelah itu memang harus dibuang, harus istirahat, ya kan? Tapi seandainya tidak pun kan berarti harus dari diri sendiri. Dari diri sendiri itu ya berserah itu tadi, bagaimanapun ya sudah, saya melewati ini. Kalau saya kemarin itu berpikirnya begini, ini adalah tangga saya untuk melihat kemuliaan Tuhan. Ini tangga saya untuk melihat kemuliaan Tuhan. Walaupun kadang-kadang ya berontak, kapan sih katanya indah pada waktunya, indah ora teko-teko kan gitu. Suka bertandanya gitu. Indah itu kemana? Orang kalau menghibur kan sudah sabar, indah pada waktunya kan gitu. Tapi kan saya suka menjawab, iya indah ngopek nek rambutnya mulai gitu. Saya kan selalu bilang begitu. Makanya ya satu-satunya memang berserah. Kalau lelah istirahat, itu saja. Entah bagaimana cara kalian istirahat, yang tahu kan mereka, dia sukanya apa, itu lakukan yang kalian suka. Udah menurut saya, juga ada anak saya meninggalkan rumah itu kadang-kadang sampai 3 hari saya main gitu.
Tapi ya anak-anak nggak apa-apa, happy aja anak-anak nggak apa-apa, nggak protes juga apa, nggak apa-apa. Soalnya tadi pagi sebelum ketemu kamu, teman saya yang suaminya ngalami seperti Ko Anton WA saya pas sebelum saya ketemu kamu. Dia bilang, ya itu keuangan saya sudah lampu merah, saya nggak bisa mengharapkan saudara, teman sudah banyak bantu, nggak mungkin manusia itu bantu terus-terus. Biasanya orang cuma sekali bantu selesai. Dan saya sudah capek banget. Berserah, biar nggak sampai berserah. Apapun itu yang saya lakukan ya hanya begitu. Ya saya berdoa ya menangis. Ya saya ya berdoa ya menangis ya apa. Kadang-kadang itu saya sampai nggak bisa berdoa. Yaitu saat apa ya? Kadang-kadang kan Pak Anton itu ketika bed rest itu kan dia sering kejang. Nah, kalau sudah kejang, berarti itu nanti untuk pulih lagi seperti sedia kala sebelum kejang ini perlu waktu kurang lebih 2 minggu. Nah, waktu yang 2 minggu itu pemborosan banyak sekali. Karena kita harus persiapan tabung gas, kita harus persiapan gas oksigen dulu, kita harus persiapan oksigen. Kita pempes, itu kalau sudah habis kayak gitu, tuh pempes yang biasanya mungkin hanya pakai diganti pagi sama sore itu bisa 4 kali bisa 5 kali. Karena sudah tidak terkontrol, kalau habis kejang itu tidak terkontrol, dan itu luar biasa. Kalau sudah kayak gitu kan saya nangis nih. Saya itu pernah sampai kan saya malu ya, kita nangis dilihat anak-anak kan kadang-kadang malu. Nah pada saat itu anak-anak itu tidak ada semuanya. Saya punya patung Bunda Maria besar sekali, saya taruh di ruang tamu. Saya beli dari teman itu juga. Ada teman yang butuhkan uang kemudian dijual, saya beli. Saya memasang lilin di depan Bunda Maria itu saya tidak bisa ngomong apa-apa, saya hanya nangis sampai kuku gitu, sampai nangis. Nggak bisa mau ngomong apa, saya Tuhan, saya minta tolong apa lagi, saya kan gitu. Jadi saya hanya menangis kayak gitu. Kok anak saya itu datang, ya udah ikut bersimpuh, langsung ikut bersimpuh di situ. Nggak tahu dia berdoa apa, saya juga nggak nengok dia nangis apa enggak. Tapi setelah saya nangis itu saya lega. Dan setelah lega, besok-besoknya ketakutan saya itu nggak ada. Ternyata ketakutan saya itu tidak ada. Yang saya berpikir, besok saya nggak bisa beliin dia pempes loh. Besok saya nggak, kan saya kadang berpikir begitu. Tapi ternyata besok masih ada pempes. Kebutuhan semakin banyak. Uang tidak ada, tetapi terpenuhi. Bagaimana itu coba? Matematikanya kan nggak masuk. Oke Nuri, sangat berterima kasih, ceritamu sangat menginspirasi bagi saya dan bagi teman-teman yang lain pastinya. Jadi thank you banget kamu mau menceritakan hal-hal yang pahit yang bisa kamu lewatin karena kekuatan Tuhan. Benar, luar biasa Tuhan itu. Thank you so much. Jangan bosan kalau suatu saat saya panggil kamu ngobrol lagi. Kadang-kadang saya itu sebetulnya bukan orang yang suka begini nih ya, maksudnya apa yang saya alami saya ceritakan. Nggak tahu, saya tidak suka saja. Ya, ada kalanya sharing itu juga senang maunya gitu. Tapi untuk diri saya sendiri tuh kadang-kadang itu emosi saya itu lebih meletup-letup daripada kata-kata saya. Jadi kadang-kadang saya males untuk gitu kadang-kadang. Tapi ini maksud saya adalah biar orang-orang itu nggak merasa sendirian juga gitu loh. Banyak teman yang ngalami juga gitu. Cuman kadang-kadang kan kita pada waktu ngalami kan merasa sendirian banget gitu loh. Lihatin orang lain kok enak ya, masih bisa jalan ke sini, jalan ke sana. Itu cara saya untuk melepaskan lelah ya, itu kemana-mana kan kadang-kadang kumpul ke sini jualan gitu. Kebetulan di rumah juga ada yang jaga. Jadi saya nggak pernah meninggalkan. Ada kalanya saya meninggalkan sendiri itu hanya saya tinggal belajar bentar gitu. Jadi thank you banget sahabat kasih dimanapun berada. Terima kasih sudah mendengarkan sharing kami, perbincangan kami. Semoga perbincangan ini memang membawa manfaat bagi banyak orang. Yang perlu kita ingat bahwa satu aja, Tuhan itu baik. Dan kalau kita belajar
dari pengalaman Sundari mungkin kita bisa jadikan Tuhan manajer kita. Amin. Betul. Sampai jumpa teman-teman. Terima kasih. Terima kasih banyak Terima kasih. sudah mendengarkan kami.